Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizi, NIM E2018-2249. Di sini saya akan mencoba merangkum tema yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang pertama adalah pengertian inflasi. Dalam buku ekonomi makro yang ditulis oleh Budiono 2001, inflasi diartikan kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Terus selanjutnya adalah macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dapat diketahui melalui beberapa aspek, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab dari inflasi, berdasarkan asal dan dari inflasi tersebut. Yang pertama adalah inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi merayap. Yang pertama adalah inflasi merayap, yaitu inflasi yang dihitung kenaikan harganya antara 1 sampai 10%. Dan yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu inflasi yang dihitung kenaikan harganya antara 10 sampai 30%. Dan yang terakhir adalah inflasi tinggi, hyperinflation, yaitu inflasi yang diketahui kenaikan harganya antara 30 sampai 100%. Yang kedua adalah berdasarkan penyebab inflasi. Yang pertama adalah inflasi disebabkan oleh permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat atau banyak, padahal persediaannya sangat sedikit. Yang kedua adalah inflasi disebabkan oleh penawaran, cost inflation. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Terus yang ketiga adalah berdasarkan asal inflasi. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Terus yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi dapat kita ketahui melalui beberapa aspek, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Yang pertama adalah inflasi penawaran. Inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi ini dapat terjadi karena permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua adalah inflasi penawaran. Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur permintaan dan penawaran. Maka inflasi ini dapat disebut dengan inflasi campuran. Terus yang selanjutnya adalah pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah natural inflation. Inflasi jenis ini disebabkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Maqrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua adalah human error inflation, yaitu adanya korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan. Dan yang selanjutnya adalah dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, seperti menumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang F adalah kebijakan fiskal dalam Islam.
Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir adalah kebijakan moneter. Dalam Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang. Demi mencapainya harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.